Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gom-Gom Adi Saputra Saragih STH. Bahan bacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 12 yang berbunyi demikian. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu akal budi versus akal bulus. Pandemi COVID-19 memang sangat berdampak bagi kehidupan semua orang tanpa terkecuali. Bagi yang dapat beradaptasi akan bertahan, sedangkan yang berdiam diri dalam ketakutannya akan tertinggal. Mengoptimalkan akal untuk menemukan ide-ide kreatif menjadi sangat penting, asalkan jangan akal bulus saja. Perikop bacaan hari ini terkait program agung dinasti Daud untuk mendirikan Bait Allah. Segala persiapan dilakukan dengan sangat baik, sedapat mungkin tidak ada kekurangan sedikit pun. Meski telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sayangnya Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk mengerjakan program itu, melainkan Salomo lah yang mendirikan Bait Allah kelak. Alasan mendasar penolakan Tuhan untuk Daud mengerjakan pembangunan Bait Allah adalah kecemaran Daud yang telah menumpahkan banyak darah. Hanya orang yang bersih tangannya yang dikenan Tuhan untuk mendirikan rumah baginya. Untuk berkenan kepada Tuhan, Daud berpesan kepada Salomo untuk senantiasa memelihara Taurat Tuhan dalam masa pemerintahannya, serta menyelesaikan pembangunan Bait Allah yang telah dipersiapkan Daud sebelumnya. Kunci utama dari semua keberhasilan Salomo adalah akal budi dan pengertian yang asalnya dari Tuhan. Bahkan Salomo tercatat sebagai raja yang paling bijaksana. Sebelum dan sesudahnya tidak ada raja sepertinya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-12. Sayangnya, di masa kejayaannya, Salomo menjadi lupa dari mana asal semua kebijaksanaannya yang membuatnya berhasil. Ia meninggalkan Tuhan dan berpaut dengan dewa-dewa sembahan para istrinya. 1 Raja-Raja pasal 11. Ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan menjadi awal kehancuran kerajaan itu. Salomo dengan segala akal budi yang dari Tuhan menghantarkannya pada kejayaan. Itulah berkat bagi Salomo. Sayangnya, Salomo menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri ketika mengganti akal budi dengan akal bulus. Civitas UKSW yang terkasih, sebagai insan berpendidikan, marilah kita memurnikan kembali akal budi dan pengertian yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan senantiasa selalu belajar firman-Nya dan berupaya melakukannya dalam hidup kita. Segala akal budi yang sudah baik perlu dijaga agar tidak terganti menjadi akal bulus. Tak jarang banyak orang yang berakal budi menjadi berakal bulus hanya untuk melancarkan misi untuk hidupnya yang mulus. Ketika akal budi dan akal bulus berperang dalam diri kita, tetaplah berpaut pada Tuhan agar akal bulus kehilangan kekuatannya. Refleksi renungan kita pada sore hari ini yaitu akal budi dan akal bulus beda tipis, hati-hati saja. Sebelum kita menutup renungan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah segala akal dan pengertian kami dapat dimurnikan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.